Semoga semua dalam keadaan sehat ya adik-adik. Dan jangan lupa tetap jaga protokol kesehatan. Mau kemana-mana pun tetap menggunakan masker dan banyak makan, minum, dan tentunya makan vitamin juga. Adik-adik, Miss Bintang akan mengajak adik-adik yang ada di rumah dan juga orang tua untuk beribadah. Mari siapkan hati, pikirannya, persembahannya juga disediakan dan juga Alkitabnya. Kita akan memuji Tuhan dengan lagu Mari Kita Bersukaria. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Mari kita mendengar kita Tuhan yang ditetapkan pada minggu ini, yaitu kita ketiga. Kita ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan menghukum orang yang menyia-nyiakan namanya. Demikianlah hukum Taurat Tuhan. Marilah kita berdoa untuk melakukan firman-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Adik-adik, mari kita bernyanyi dari buku Ende Sekolah Minggu nomor 38 yang berjudul Sangabdi Jehovah. Bulan ini untuk anak-anak kami sekolah minggu, yakni yang tertulis pada 1 Korintus pasal 6 ayat 20. Sebab kamu telah dibeli dengan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Adik-adik, sebagai pengikut Tuhan Yesus, kita harus tetap setia. Setia sebagai anak Tuhan Yesus, setia dalam melakukan setiap perintahnya dan mengikuti segala firman-Nya. Kita akan bernyanyi dengan judul lagu Setia Setialah.
kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan tentang Ayub, kita bernyanyi satu lagu yang berjudul Ayub. Baik, adik-adik, sekarang waktunya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Lipat tangannya, kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk hari ini. Hari ini tibalah waktunya kami akan mendengarkan Tuhan berbicara lewat firman Tuhan. Maka ini hati kami Tuhan, berkatilah. Ini telinga rohani kami Tuhan, berkatilah. Supaya kami sungguh-sungguh mendengarkan firman Tuhan. Dan oleh kuat kuasa Roh Kudus, kami juga mampu melakukan firman Tuhan itu. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Baik, adik-adik yang dikasih oleh Tuhan, khotbah kita pada minggu ini, tanggal 24 bulan 1 tahun 2021, minggu ketiga, Dum Epifanias. Diambil dari Ayub 1, ayat yang keempat sampai 5. Ayub 1 ayat 4 dan 5. Tidak usah dibaca karena nanti pas Miss bercerita ayat itu kita baca. Dikasih judul Kesalehan Ayub. Karena hari ini cerita kita tentang Ayub. Jadi kesalehan Ayub. Apa dan bagaimana ceritanya? Miss akan ceritakan seperti ini. Adik-adik, pada zaman dahulu adalah seorang laki-laki dari negeri Uz, U dan Z. Namanya Ayub. Alkitab mencatat ada 4 karakter Ayub. Pertama, dia orang yang saleh. Kedua, dia orang yang jujur. Ketiga, dia takut akan Allah. Dan yang keempat, dia menjauhi kejahatan. Nah, adik-adik, itu yang pertama. Yang kedua, ia memiliki 7 anak laki-laki dan 3 anak perempuan. Sehingga seperti orang Batak bilang, maka semua pinopar Ayub berjumlah 10 orang. Nah, yang berikutnya, di samping dia memiliki anak, memiliki karakter yang baik, dia juga memiliki harta benda yang banyak. Di ayat 3 nanti di pasal 1 dikatakan seperti ini, Ayub mempunyai 7.000 ekor kambing. Terus 3.000 ekor unta. Terus 500 pasang lembu, berarti sama dengan 1.000 ekor lembu. Dan yang terakhir dia juga memiliki 300 keledai. Nah, adik-adik yang dikasih oleh Tuhan, di samping binatang-binatang tadi yang dia punyai, dia juga mempunyai banyak budak.
untuk mengurus ladangnya, untuk mengurus ternaknya, bahkan untuk mengurus rumah tangganya. Banyak budak. Itulah yang dicatat Alkitab dari tentang Ayub. Nah, adik-adik, dari 3 hal tersebut bisalah dibilang bahwa Ayub orang terkaya pada zaman itu. Jadi kalau Ayub kaya, maka anak-anaknya disebut anak orang kaya, benar. Jadi coba Miss Ratna mau tanya sama kalian, apa ciri-ciri orang kaya? Ya, ciri-ciri orang kaya, 1, banyak hartanya. Entah harta-harta apa aja itu, dan Ayub memenuhi itu. Dan yang kedua apa? Ya, orang kaya suka berpesta-pesta. Itulah yang dilakukan anak-anak Ayub. Maka kita baca dulu ayat 4 ya. Seperti khotbah tadi yang Miss bilang, ayat 4 kita baca dulu. Dari Ayub 1 ayat 4 dikatakan seperti ini. Anak-anaknya yang lelaki biasa mengadakan pesta di rumah mereka masing-masing menurut giliran, dan ketiga saudara perempuan mereka diundang untuk makan dan minum bersama-sama mereka. Jadi anak-anak Ayub, tandanya mereka anak-anak orang kaya, mereka pergi, mereka suka berpesta-pesta di rumah abangnya. Nah, pertanyaan berikutnya ini, apa yang dilakukan di dalam pesta atau di acara pesta? 1, bisa mabuk-mabukan loh. Ya, karena apa? Ada anggur, ada whisky, ada makanan-makanan yang lain, dan itu bisa memabukkan. Terus apalagi? Di dalam pesta bisa juga bergosip. Bisa aja kan yang perempuannya bilang, "Kak, aku tadi begini-begini loh sama saudara kita yang sana, yang begini-begini." Bisa bergosip, bisa melakukan hal yang tidak baik. Sehingga mereka akhirnya di dalam pesta itu bisa melakukan apa yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Dan oleh sebab itu Ayub melakukan tindakan untuk anak-anak mereka. Ada di ayat 5, kita baca bersama ya. Ayat 5 dikatakan seperti ini. Setiap kali apabila hari-hari pesta telah berlalu, Ayub memanggil mereka dan menguduskan mereka. Keesokan harinya pagi-pagi bangunlah Ayub, lalu mempersembahkan korban bakaran sebanyak jumlah mereka sekalian. Sebab pikirnya, mungkin anak-anakku sudah berbuat dosa dan telah mengutuki Allah di dalam hati. Demikianlah dilakukan Ayub senantiasa. Dan apa yang dilakukan Ayub ini adik-adik, sesuai dengan ayat firman Tuhan tadi, itu menyukakan hati Tuhan. Itu membuat Ayub dalam pandangan Tuhan seorang yang saleh. Karena anak-anaknya yang berpesta, mana tahu berbuat dosa, dia melakukan upacara pengorbanan, upacara pembakaran, persembahan korban bakaran untuk menebus kesalahan anak-anaknya. Nah, adik-adik yang dikasih oleh Tuhan, apa yang mau dipelajari dari kitab Ayub ini, dari kisah Ayub ini? Pertama, adik-adik sekolah minggu juga harus memiliki karakter yang baik seperti Ayub. Karakter yang baik kalau Miss Ratna urutkan di nomor 1 adalah takut akan Tuhan. Adik-adik sekolah minggu harus takut akan Tuhan. Kitab Amsal berkata, orang yang takut akan Tuhan, dia pasti menjauhi kejahatan. Kedua, adik-adik harus rajin juga baca kitab suci, doa tiap hari. Itulah nanti yang akan membentuk karaktermu yang kurang baik menjadi karakter yang baik kalau engkau selalu diterangi dengan firman Tuhan. Nanti berdampaklah itu, adik-adik pasti harus taat sama orang tua. Efesus 6 ayat 1 berkata, "Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan." Jadi semuanya itu bisa kita lakukan supaya Allah bangga kepada kita. Allah memuji kita seperti Allah memuji Ayub. Kita harus hidup berkenan di hadapan Allah. Bagaimana caranya, Miss? Yang seperti Miss bilang tadi, takut akan Tuhan, melakukan apa yang baik, baca kitab suci, doa tiap hari, menolong orang tua, dan di masa daring ini adik-adik harus tetap rajin belajar. Itu menyukakan hati orang tua. Ya, jadi itulah firman Tuhan hari ini, doa dan kerinduan hati Miss, biarlah kita melakukannya dari masa kanak-kanak kita
kita takut akan Tuhan, supaya karakter kita diubahkan Tuhan semakin baik lagi. Amin. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan yang sudah kami sampaikan pada minggu ini. Doa dan kerinduan hati kami Tuhan, biarlah Roh Kudus Tuhan yang memateraikan itu di dalam hati anak-anak kami. Dan kami juga yang menyampaikan Tuhan, biarlah kami yang menyampaikan, adik-adik yang mendengar, kami sama-sama ditegur dan sama-sama pulang membawa berkat Tuhan, supaya kami semakin baik dan semakin baik lagi karakter kami di hadapan Tuhan. Bantu dan tolonglah kami Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, saatnya kita akan mengumpulkan persembahan. Berikanlah persembahanmu yang terbaik dan termanis bagi Tuhan. Kita bernyanyi judul lagunya Dison Adong Pugoan Tuhan. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah, Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan kasih karunia kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin. Shalom adik-adik, Miss Bintang mengucapkan selamat hari ulang tahun buat adik-adik yang berulang tahun dari tanggal 18 Januari sampai 24 Januari. Semoga semakin pintar, sehat, panjang umur, dan selalu dalam lindungan Tuhan. Adik-adik, jangan lupa untuk tetap jaga protokol kesehatan, pakai masker, makan dan minuman yang bergizi, dan juga jaga kesehatan minum vitamin. Sampai jumpa adik-adik di ibadah berikutnya.